Chennai Tower, this is Deccan Air 582, minimum fuel, requesting landing clearance. Come on, apply brakes, Captain! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Harapan saya apapun yang terjadi hari ini adalah hari yang terbaik yang kamu lalui. Hari yang membuahkan pelajaran dalam kehidupan, hari yang membahagiakan kamu, keluarga kamu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang pemuda miskin yang mempunyai impian besar, yaitu mendirikan sebuah maskapai penerbangan agar orang miskin seperti dirinya bisa menaiki transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Nah, bagaimanakah perjuangannya? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesawat yang sedang mengudara. Nama pesawat tersebut adalah Deccan Air. Ketika itu, sang pilot menghubungi bandara terdekat untuk melakukan pendaratan darurat karena bahan bakar dalam keadaan kritis. Tapi sayang sekali pihak bandara menolaknya. Mereka tidak mengizinkan pesawat itu mendarat darurat di sana. Tiba-tiba ada seseorang mengambil alat komunikasi dari penjaga tower. Nama pria itu adalah Mara. Dia memerintahkan pilot untuk mendarat di area angkatan udara terdekat. Setelah itu Mara bergegas pergi bersama temannya. Dengan mengendarai sepeda motor, mereka menuju pangkalan udara angkatan udara. Sementara di pesawat keadaan semakin genting ketika bahan bakar di pesawat hampir habis tak bersisa. Para tentara yang saat itu sedang latihan baris berbaris dikejutkan dengan adanya pesawat yang tiba-tiba mendarat. Sementara di tempat lain, Mara terus mengendarai motornya. Ia menerobos penjagaan para tentara untuk menuju pesawat tersebut. Namun naas, keadaan pilot yang bernama C tidak sadarkan diri karena mendapatkan luka yang cukup serius. Tidak berselang lama, Mara sampai di pesawat tersebut. Ia mengkhawatirkan keadaan C, tapi beberapa saat kemudian para tentara datang mengepung, memukul dan menangkap Mara karena telah lancang mendaratkan pesawat di sana tanpa seizin pihak militer. Cerita kembali ke 6 tahun sebelumnya. Terlihat seorang wanita bernama Sundari dan keluarganya sedang menaiki sebuah kereta tua. Sundari adalah seorang wanita yang telah ditolak oleh 20 orang pria, dan di hari itu, Sundari dan keluarganya akan menemui pria yang ke-21. Selama perjalanan, semua keluarganya mengeluhkan dengan kondisi kereta tersebut. Mulai dari bau yang tidak sedap dan kursinya yang begitu keras. Sesampainya di kota tujuan, ternyata di sana hanya ada kampung yang tandus dengan orang-orang miskin yang ia lihat. Lalu datang seorang pria bernama Mara yang merupakan pria ke-21 yang akan dijodohkan dengan Sundari. Mara mengatakan kalau ia tidak memiliki apapun, tapi ia mempunyai mimpi untuk membuat satu maskapai penerbangan. Sundari mengatakan kalau ia telah ditolak 20 pria karena tidak bisa memasak, menjahit, menari, ataupun bernyanyi. Dan yang dia inginkan hanyalah membuka sebuah toko kue. Tidak berselang lama, keluarga Sundari pun ditawari makan oleh keluarga Mara. Saat makan, semua orang membicarakan tentang pesawat terbang. Mara juga mengobrol cukup panjang dengan Sundari mengenai mimpi mereka masing-masing. Melihat perilaku Sundari yang baik dan cerdas, Mara setuju untuk menikah dengannya. Akan tetapi, Sundari membutuhkan waktu untuk menyetujui perjodohan tersebut. Malam itu keluarga Sundari menginap di kediaman Mara. Mara dan Sundari pun saling bercerita tentang masa lalu mereka. Mara mengatakan kalau desanya dulu sangat memprihatinkan. Bahkan kereta api tidak ada yang berhenti di sana, dan hal itu membuat warga kesulitan untuk bepergian kemana-mana. Ayah Mara yang merupakan seorang guru, ia sering menulis banyak surat kepada pemerintah agar mereka mau menghentikan kereta di sana. Namun surat itu tidak pernah digubris sama sekali oleh pemerintah. Mara yang ketika itu mulai beranjak dewasa, maju dengan menggunakan caranya, yaitu dengan berdemo. Dan tidak jarang hal tersebut berujung dengan kerusuhan. Aksi demo mereka dihadang oleh petugas setempat. Mara yang saat itu terbawa emosi, melempar batu ke arah kereta tersebut dan mengenai salah satu pendemo.
Setibanya di rumah, ayah Mara sangat marah kepadanya karena tingkah laku Mara bertentangan dengan ayahnya. Sempat terjadi perdebatan, Mara mengatakan ia melakukan itu agar kondisi desa mereka dapat berubah. Keadaan terus memburuk hingga akhirnya ayah Mara marah dan menamparnya. Lalu ayahnya mengatakan jika suatu saat nanti ia telah meninggal, Mara dilarang untuk menyalakan tumpukan kayunya. Dan akhirnya, saat itu juga Mara pergi meninggalkan rumah dan memutuskan untuk masuk menjadi angkatan militer udara. Singkat cerita, Mara yang telah menjalankan kesehariannya sebagai seorang militer mencoba mengirimkan surat ke rumahnya. Tapi ayah Mara yang masih kesal membuang surat tersebut. Ibu Mara yang melihatnya segera meminta surat tersebut lalu membacanya dengan keras. Di pelatihan, Mara menjalani latihan yang cukup berat. Di suatu kesempatan, Mara mendapatkan jatah telepon selama 3 menit dan Mara menelpon ke rumahnya. Tapi sayangnya ketika ayah Mara ingin berbicara, tiba-tiba telepon mengalami gangguan dan telepon tersebut pun terputus. Ayah Mara merasa kecewa dan berpikir bahwa Mara masih marah kepadanya. Mara ingin menelpon kembali, namun sayangnya waktu menelpon telah habis. Kembali ke masa sekarang saat Mara bercerita dengan Sundari, tidak berselang lama keluarga Sundari datang menghampiri mereka untuk menjemput Sundari karena sudah larut malam. Keesokan harinya, Mara menunggu jawaban dari Sundari, apakah dia menerima perjodohan itu atau tidak, dan jawabannya adalah Sundari mengatakan tidak, yang membuat heboh keluarganya. Ketika ditanya alasan Sundari menolaknya, Sundari berkata bahwa mereka berdua harus mewujudkan impian terlebih dahulu, baru setelah itu mereka akan menikah. Tidak berselang lama, keluarga Sundari pun pergi dari kediaman Mara. Penolakan ini bukan berarti Sundari tidak menyukainya, bahkan kini Sundari mulai jatuh cinta kepada Mara. Semenjak saat itu mereka berdua bekerja untuk mewujudkan impian masing-masing. Mara berjuang berkeliling bank untuk mencari pinjaman dana, namun selalu ditolak. Scene berpindah 3 tahun setelah perjodohan. Mara tampak akan menaiki sebuah pesawat untuk bertemu dengan Fares Khoswani, yaitu sosok orang yang sangat ia kagumi. Fares adalah pemilik maskapai penerbangan Jazz Airlines. Di bandara, Mara bertemu dengan seorang wanita bernama Citra yang merupakan seorang reporter. Citra mengingatkan Mara bahwa dia tidak akan dapat menemui Fares karena dia termasuk orang besar yang susah ditemui. Mara mengatakan ia menemui Fares di kelas bisnis penerbangan tersebut walaupun harga tiketnya menguras habis isi rekeningnya. Di dalam pesawat, Mara melihat Fares duduk di depannya. Ia berjalan ke depan untuk berbicara dengan Fares dan beruntungnya Fares mau mendengarkan percakapannya. Dan mulailah Mara menjelaskan tentang impiannya untuk membangun sebuah maskapai penerbangan yang dapat dinaiki oleh orang miskin di India, tapi orang-orang di sana malah menertawakannya. Mara kembali menjelaskan tak perlu melalui agen perjalanan, karena itulah yang membuat harga tiket menjadi sangat mahal. Mara mengusulkan agar pembeli tiket dapat menggunakan internet dan kantor pos di setiap daerah. Fares tercengang mendengar ide yang diberikan oleh Mara tersebut. Akan tetapi, Fares menolak ide itu. Ia tidak ingin kuli dan pengemis naik ke pesawatnya. Kemudian Fares memerintahkan agar Mara dipindahkan ke kelas ekonomi. Namun Mara menolak karena dia telah membeli tiket kelas bisnis. Fares membisikkan sesuatu pada seorang pramugari. Tidak berselang lama, tiba-tiba pilot mengumumkan akan melakukan putar balik karena terjadi kesalahan teknis. Dan akhirnya, mau tidak mau Mara harus turun dari pesawat tersebut. Di bandara, Mara berjumpa dengan seorang penumpang bernama Prakas Babu yang tertarik dengan ide Mara di dalam pesawat tadi. Mereka pun berbincang di sebuah restoran. Mara kembali menjelaskan ide gilanya untuk membuat maskapai murah bagi penduduk India. Akhirnya Prakas memutuskan bekerja sama dengan Mara. Ia meminta Mara untuk datang ke kantornya bulan depan. Keesokan harinya, Mara mendatangi toko kue Sundari untuk memberitahukan bahwa dia telah sukses melewati langkah pertama. Dan terlihat toko Sundari sudah jauh lebih maju, namun Sundari mengaku sudah menikah serta memiliki 2 orang anak. Mara yang mendengarnya tampak kesal dan kecewa kepada Sundari. Namun ternyata itu semua adalah kebohongan Sundari yang ternyata dia belum menikah.
Saat Sundari berjualan kue, Mara menghampirinya dan untuk kedua kalinya Mara berniat menikahi Sundari. Setelah mengalami perdebatan yang agak panjang, akhirnya Sundari memutuskan setuju menikah dengan Mara. Dan cinta yang selama 3 tahun terpendam akhirnya bisa tersampaikan. Hari pernikahan pun tiba, orang-orang tampak bahagia, begitu juga dengan Mara dan Sundari. Karena mulai hari itu, mereka akan resmi menjadi sepasang suami istri. Singkat cerita, Mara mendatangi kantor Prakas Babu untuk membicarakan rencana mereka. Mara mulai menjelaskan bahwa ia berniat menyewa sebuah pesawat bukan membelinya. Dan rencananya ini kemungkinan besarnya pasti berhasil. Meski awalnya mereka tampak ragu dan akhirnya mereka siap bekerja sama dengan Mara. Prakas meminta Mara untuk memberinya uang sebanyak 47 baht atau kurang lebih 1 miliar rupiah untuk memesan pesawat secepatnya. Dan mulailah Mara berjuang untuk mendapatkan uang itu. Ibu Mara meminjam uang dengan tanah sebagai jaminannya. Tidak hanya sampai di sana, kini Mara juga harus meminta izin dari dirjen penerbangan bernama Anan. Mara menunggu jam demi jam namun tidak ada panggilan. Hingga pada sore harinya, dirjen itu mengatakan untuk kembali keesokan harinya. Keesokan harinya sama seperti hari kemarin, Mara tak juga kunjung dipanggil-panggil. Dirjen itu kembali berkata untuk kembali datang keesokan harinya dan begitulah seterusnya. Merasa tidak dianggap, Mara memutuskan untuk bertemu langsung dengan presiden dibantu oleh jurnalis yang ia kenal di pesawat dulu. Akhirnya Mara berhasil bertemu dengan sang presiden serta menjelaskan alasan kenapa ia sangat menginginkan adanya maskapai murah bagi penduduk miskin di India. Ternyata di balik kegigihan Mara terdapat sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Kembali ke masa lalu ketika Mara masih menjadi prajurit Angkatan Udara. Suatu ketika ibu Mara menelpon dan mengatakan kalau ayahnya sedang sakit. Ibu Mara meminta Mara untuk segera pulang karena ayahnya bertahan selama ini hanya ingin melihat Mara kembali ke rumah. Mara berlari menuju bandara, tapi di bandara Mara mendapatkan masalah baru. Ternyata pada saat itu tiket kelas ekonomi telah habis terjual, yang tersisa hanyalah tiket bisnis dan uang Mara tidak cukup untuk membeli tiket tersebut. Karena dalam keadaan darurat, Mara berusaha mencari pinjaman di bandara. Dia terlihat seperti orang gila, tapi orang-orang di bandara mengabaikannya. Tidak ada seorang pun yang memperdulikannya dan Mara pun berakhir dengan diusir oleh petugas keamanan bandara. Sir, my dad is unwell. I need to meet him. So I have only 6,000 with me, but it's an emergency, sir. When you're flying, you should bring money. Okay. அப்பா உடம்பு முடியல நான் அங்க இருக்கணும் எனக்கு டிக்கெட் படம் இல்ல சார் பண்ணுங்களேன் ப்ளீஸ் சார் சார் ப்ளீஸ் எனக்கு டிக்கெட் காசு வேணும் எங்க அப்பா போய் பார்க்கணும் சார் ரைட் எடுத்தாரு யாரோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க யாரோ ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் ரொம்ப தனியா இருக்காங்க Tidak ada pilihan lain, Mara pulang ke kampung halaman melalui jalur darat dengan waktu perjalanan yang sangat lama, sedangkan sang ayah sudah dalam keadaan sekarat. Sesampainya di rumah, ia mendapati orang-orang sudah berkumpul di rumahnya dan ternyata ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Sang ibu marah dan kecewa kenapa Mara datang sangat lama. Bahkan perkataan ayah Mara karena mereka bertengkar dulu menjadi kenyataan. Bukan Mara yang menyalakan api ketika ayahnya dikremasi, melainkan orang lain. Ibunya membaca isi surat tersebut di hadapannya. Setiap kata demi kata seperti mengiris hati Mara dengan perlahan, yang ternyata selama ini ayah Mara bangga dan sayang kepada Mara. Dan karena kisah pahit itulah Mara akan berjuang mati-matian agar pengalamannya tidak terjadi kepada orang lain. Presiden yang tersentuh mendengar kisah Mara akhirnya membantu dalam pengurusan perizinan, dan dengan terpaksa Anan menandatangani surat perizinan Mara. Dan tidak lama kemudian pesawat Mara mulai dirancang dan pesawat itu bernama Dekan Air. Lalu saat pesawat itu akan diterbangkan untuk pertama kalinya, masalah pun kembali muncul. Ternyata Prakas Babu adalah orang suruhan Fares yang sengaja diutus agar Mara dapat melangkah sejauh ini. Setelah ia berhasil mendapatkan izin penerbangan, Fares membuat peraturan baru melalui Dirjen Perizinan, yaitu Anan. Peraturan itu menyebutkan bahwa setiap penerbangan harus memberikan cetak biru ke Dirjen Penerbangan.
Hal tersebut membuat maskapai Plan N yang menyewakan pesawatnya kepada Mara mengambil kembali pesawatnya karena sanksi yang mereka terima akibat tidak dapat menunjukkan cetak biru. Dan kini Mara tidak lagi memiliki pesawat, padahal dia sudah menggadaikan semua tanah orang tua dan rumahnya. நம்மளுக்கு லைசென்ஸ் கொடுத்த நம்ம இந்தியன் டிஜிசிஏ சடனா பிளேன் ஆம் ஃளைட்ஸோட ப்ளூபிரிண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க. Mara yang mendengar itu segera protes kepada Anan, namun percuma saja karena Anan tidak memperdulikannya dan Mara malah diusir dari kantor tersebut. Dengan penuh amarah, dia mendatangi Fares, kemudian petugas keamanan datang dan bersusah payah mengamankan Mara yang sedang mengamuk. Dan di lantai 2, Mara melihat Fares sedang memandanginya. Mara yang mulai putus asa dengan semua kegagalannya, Mara terlihat sering bertengkar dengan istrinya yaitu Sundari. Dari pertengkaran inilah diketahui bahwa Sundari selalu mendukung Mara dan hanya dia satu-satunya orang yang sangat yakin jika satu saat nanti impian Mara akan tercapai. Waktu terus berjalan dan Mara masih saja bersedih atas apa yang telah dilaluinya hingga ia sadar bahwa dia telah keterlaluan terhadap istrinya dan kemudian Mara segera mencari istrinya lalu meminta maaf kepadanya. Dan di sana, Sundari memberikan kejutan dan mengatakan kalau ia tengah hamil. Keesokan harinya, Mara mempunyai ide untuk merubah pesawat kargo menjadi pesawat terbang. Dia berencana menggunakan pesawat kecil agar bisa menghemat bahan bakar. Namun yang jadi masalah sekarang adalah dia tidak mempunyai uang untuk membangun sebuah pesawat. Mara pun meminjam uang dari Sundari dan pamannya, akan tetapi uang itu pun tidak cukup. Dan beruntungnya warga kampung mendonasikan harta mereka agar Mara dapat memulai segera penerbangannya. Tapi Dekan Air kembali mendapatkan masalah lainnya, di mana trek yang sebagian besar dikuasai oleh Fares melarang pesawat Dekan Air milik Mara untuk mendarat di wilayah kekuasaan mereka. Namun Mara masih belum menyerah. Ia membuat lintasan pesawatnya sendiri serta memanfaatkan landasan udara yang telah lama terbengkalai di seluruh India. Dan rencana Mara perlahan mulai membuahkan hasil. Dia menjual tiket melalui internet dan bekerja sama dengan pihak kereta api. Akhirnya penerbangan perdana pesawat Dekan Air pun terwujud. Sayangnya ketika mengudara bahan bakar telah kritis, tapi Fares memerintahkan ATC untuk menolak pendaratan darurat pesawat tersebut. Kemudian kita dibawa kembali ke scene awal cerita, di mana pesawat telah berhasil mendarat darurat dan Mara telah ditangkap. Di markas militer Angkatan Udara, ternyata yang memproses hukuman Mara adalah Naidu, pimpinan dulu waktu dia di Angkatan Udara. Naidu adalah seorang tentara yang bersih. Fares sempat meminta Naidu agar memberatkan hukuman Mara, namun Naidu menolaknya. I declare Dekan Air launched. Singkat cerita, pada tanggal 16 Agustus 2003, setelah melalui proses yang sangat sulit, di hari itu Dekan Air akan terbang diresmikan sebagai pesawat komersil. Setelah semua siap, Mara duduk dengan tenang di dalam pesawat bersama penumpang lainnya. Dekan Air 582 ready for departure. Line up and clear for takeoff. Wait car. Lagi-lagi Dekan Air mengalami masalah. Baru saja akan lepas landas, terjadi kerusakan di bagian sayap pesawat yang membuat semua orang penumpang kepanikan. Melihat keadaan semakin genting, Mara segera masuk ke ruang pilot dan mengambil alih kemudi. Beruntungnya pesawat Mara dapat berhenti sebelum terbang meninggalkan landasan. Karena kekacauan tersebut, Perdana Menteri yang sebelumnya membantu Mara memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Mara juga diserang oleh ribuan pertanyaan dari wartawan. Dia diduga mengabaikan keamanan internasional dengan memurahkan tiket pesawatnya. Ketika merasa gagal dan putus asa, Mara sedikit terhibur dengan istrinya yang baru saja melahirkan seorang putri. Mara segera menyelidiki kenapa pesawatnya tersebut gagal untuk lepas landas. Ternyata dia mendapati seseorang yang sengaja lalai dalam mengisi bahan bakar, dan pria itu adalah Mahonar yang telah disuap oleh Fares untuk menggagalkan penerbangan itu. Karena kejadian yang bisa membahayakan banyak nyawa, Dekan Air pun dikenakan sanksi yang sangat berat. Beruntungnya Mahonar akhirnya mengakui kesalahannya tersebut dan akhirnya Dekan Air tidak jadi diberikan sanksi yang berat. Meski telah terbebas dari sanksi, Dekan Air harus menerima kenyataan pahit bahwa masyarakat tidak lagi percaya kepadanya.
Mereka percaya bahwa tiket pesawat murah tidak menjamin keselamatan penumpang dan penduduk India takut untuk menaiki pesawat dekat air. Mara yang semakin putus asa berteriak sekerasnya untuk melepaskan apa yang ia rasakan. Mara yang telah ditinggalkan menteri mulai mencari investor baru. Lalu ada seorang investor yang ingin bekerja sama dengan Mara, akan tetapi Mara menolaknya mentah-mentah karena investor itu menginginkan tiket dijual dengan harga tinggi. Tindakan Mara yang menolak kesempatan besar itu ditentang oleh sahabatnya. Sahabatnya sangat kecewa karena dia rela keluar dari militer hanya untuk mewujudkan impian Mara. Namun saat ini, C belum mendapatkan apa-apa dan kini dia sedang terpuruk. Di sebuah radio milik Citra, teman reporter Mara membeberkan semua kejahatan Pares. Dia berkata kalau Pares adalah orang kaya yang takut kalau orang miskin bisa terbang sejajar dengannya. Dia juga menghalalkan segala cara agar impian Mara tidak terwujud dan siaran radio itu pun didengar oleh banyak orang. Namun Fares tidak tinggal diam. Dia berkata bahwa pesawat murah tidak bisa menjamin keselamatan penumpang. Sedangkan prioritas maskapai pesawat terbang adalah keselamatan dan keamanan penumpang. Perdebatan di antara keduanya pun terjadi sehingga publik tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Hingga akhirnya Mara memutuskan agar kembali mendapatkan kepercayaan publik. Dia menerbangkan 3 orang yang paling ia cintai di dekat air, yaitu ibu, istri, dan putrinya. Mara bahkan tidak tidur untuk menjaga pesawatnya karena bisa fatal jika Pares merusaknya kembali. Mulailah keberuntungan berpihak kepada Mara. Di sana dia berjumpa dengan Naidu dan Angkatan Udara. Mereka siap untuk menjaga pesawat dekat air. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2003 adalah hari yang akan menjadi sejarah besar bagi maskapai dekat air. Mara membawa 3 orang tercintanya. Dia juga menunggu penumpang lain, namun sayangnya tidak ada seorang pun yang datang ke sana. Ketika Mara akan membatalkan penerbangan, tiba-tiba seorang temannya datang dan memberitahukan bahwa aplikasi pemesanan tiket sedang mengalami gangguan. Padahal sebenarnya, tiket dekan air telah habis terjual dan itu menandakan bahwa kepercayaan masyarakat pada dekan air masih sangat besar. Dan pesawat pun terbang dengan sempurna, mendarat dengan aman tanpa ada masalah sedikit pun. Di hari itu impian Mara menjadi kenyataan. Akhirnya dia bisa membawa orang miskin untuk ikut terbang bersama dengan pesawatnya. Keadaan pun semakin haru ketika seorang nenek berterima kasih kepada Mara karena telah membawanya terbang. Mara hanya bisa diam dan menahan tangis bahagianya. Dia melihat ibunya turun dengan membawa foto ayahnya. Kemudian ibunya tersebut langsung memeluk Mara. Betapa bahagianya sang ibu melihat impian sang anak telah menjadi kenyataan. Dan tidak lama kemudian, ada sebuah panggilan telepon untuk Mara dan ternyata itu adalah telepon dari Pares. Pares ingin mengajak Mara bekerja sama, akan tetapi Mara dengan tegas menolaknya. Saat ini, dia telah memenangkan pertarungan dan dia akan menerbangkan para petani dan para orang miskin. Kemudian film pun ditutup dengan memperlihatkan Mara dan sahabatnya berjalan dengan penuh kebahagiaan. Karena impian mereka telah berhasil dan menjadi kenyataan, lalu film pun selesai. Itulah cerita film dari Sore Potru yang diadaptasi dari kehidupan Mr. G. Gopinath yang berhasil mendirikan maskapai dekan air. Seorang yang sangat gigih dalam berusaha, berawal dari keadaan yang sangat terpuruk setelah kematian sang ayah, menjadi motivasi untuk menciptakan transportasi udara yang dapat dinikmati semua kalangan. Terlepas dari keberhasilan yang ia capai tidak lepas dari dukungan orang dekat, terlebih lagi adalah istri dan orang tua. Karena doa orang tua sangatlah mustajab. Baiklah, sekian video kali ini. Mohon maaf salah dan kurang dalam penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.